Ya, pemirsa, Anda sudah menyaksikan informasi yang baru saja kami berikan ke depan Anda berkaitan dengan literasi sosial media. Sudah kami hadirkan ke depan Anda pada pagi hari ini narasumber kami. Sebenarnya dia sudah pernah hadir. Kita bicara masalah literasi juga, hal yang sama. Ini terkait dengan baca, bagaimana kita mencari informasi. Ya. Kalau dulu berkaitan dengan anak-anak, kalau sekarang kita kaitkan dengan sosial media. Tapi penting juga ya, kita harus bisa tanya bagaimana sih sebenarnya budaya membaca atau literasi terhadap anak-anak atau bahkan kita semuanya. Betul. Sudah hadir pada pagi hari ini pemirsa Pak Syarif, yaitu beliau adalah pegiat literasi yang memang beliau juga sangat punya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan juga dengan literasi di Indonesia. Selamat pagi Pak Syarif, apa kabar? Kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Nah, kalau waktu itu kita bicaranya literasi pada anak-anak, kali ini tidak. Memang yang lebih hit saat ini adalah yang literasi yang memang kita kaitkan dengan sosial media. Ya. Menurut Bapak bagaimana dengan kondisi hampir seluruh masyarakat Indonesia saat ini semuanya fokus pada sosial media? Bagaimana menurut Bapak? Ya, kita perlu kasih fokus atau perhatian ya. Karena sekarang ini 1 dari 2 orang Indonesia itu sudah pasti punya akses media sosial. 143 juta orang itu sudah mempunyai akses dari 262 juta penduduk Indonesia. Jadi bukan persoalan sederhana. Jadi kalau kita tidak mampu berlaku bijak dalam menggunakan media sosial, ya dampaknya mungkin seperti yang belakangan muncul. Di situ bisa ada terjadi hoax, bisa terjadi ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi ini penting kita untuk mengangkat literasi media sosial sebagai sarana edukasi buat masyarakat sebenarnya apa sih yang harus kita hindari dan apa yang harus kita lakukan di media sosial. Apa yang harus dilakukan? Bicara masalah literasi yang sekarang sudah mulai berkembangnya di sosial media. Nah, untuk orang tua saja, kadangkala kita terjebak sama berita hoax misalnya, kadangkala orang tidak bisa membedakan mana berita benar atau tidak benar. Tapi di sisi lain kita butuh informasi itu. Nah, bagaimana sih sosialisasi bahwa ini jangan dong lakukan ini misalnya? Teorinya apa untuk bisa menghindari seperti itu? Saya kira kita harus balik dulu kepada literasi. Literasi itu adalah kesadaran untuk memahami. Baik di teknologi, di media sosial, di politik, kita berusaha untuk memahami dulu. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk misalnya menghindari itu? Semua informasi itu ukurannya cuma 3. Satu adalah kita lihat sumbernya, dia valid atau tidak valid, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, apa isi pesannya, punya manfaat atau tidak. Kalau nggak punya, ya buat apa kita share misalnya. Dan yang terakhir itu tidak ada informasi yang tidak punya tujuan. Semuanya punya tujuan. Nah tentu dalam kerangka kebangsaan saya kira kita harus menggunakan media sosial itu untuk merekatkan persatuan kita. Bukan malah untuk merenggangkan, kira-kira seperti itu. Tapi sulit nggak sih Pak pada saat misalnya untuk budaya ataupun misalnya literasi yang dilakukan di sekolah-sekolah misalnya, ini kan juga kondisinya lebih mudah karena misalnya anak-anak sebelum mulai belajar boleh membaca buku apa saja gitu. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan literasi sosial media, apa yang harus dilakukan di saat memang kalau kita lihat ini kita bicara masyarakat secara besar ya Pak ya, bagaimana dengan kondisi tersebut? Nah ini butuhnya sosialisasi dan edukasi. Karena sekali lagi media sosial di Indonesia hari ini 70% diakses lewat gawai, lewat mobile phone. Jadi artinya itu sangat mudah. Gitu. Godaannya terlalu besar kita untuk bisa akses itu punya media sosial yang kita miliki karena ada di genggaman tangan kita. Nah oleh karena itu harus ada yang kita perhatikan mana bagian yang boleh dan tidak boleh. Paling sederhananya orang bilang itu saring sebelum sharing. Jadi jangan kita apapun informasi itu tiba-tiba kita sebarluaskan. Ya kita saring dulu. Ini sumbernya valid enggak, pesannya bagus apa enggak, baik atau tidak. Kemudian tujuannya apa buat kita sendiri. Kan gitu. Tapi kalau saya